Pembom strategis B-1 Lancer merupakan pesawat pembom dengan General Electric F-101 yaitu menggunakan mesin jet afterburning turbofan. General Electric F-101 ini tenaga dari armada pembom strategis B-1 Lancer USAF. Dalam afterburner penuh itu menghasilkan dorongan dari 30.000 pound force. General Electric F-101 adalah turbofan pertama General Electric dengan afterburner. Pesawat pengebom ini adalah salah satu senjata andalan militer AS dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan supersonik dan termasuk dalam pesawat pengebom kelas berat. Pesawat pengebom ini memiliki julukan si tulang. Berikut ini 7 alasan mengapa si tulang sangat diandalkan militer AS dalam menyerang musuhnya. 1. Pesawat pengebom ini memiliki kecepatan terbang 2 kali lipat, sehingga sangat cepat untuk melakukan serangan dan menghindar. 2. Pesawat ini mampu membawa amunisi baik unguided dan guided terbesar yang dimiliki inventori Angkatan Udara AS. 3. Pesawat ini memiliki kemampuan manuver terbang yang canggih sehingga bisa diintegrasikan dalam konvoi serangan udara skala besar. 4. Radar sintetis yang dimiliki pesawat ini mampu melacak target dan mengunci pergerakan kendaraan yang bergerak di darat. 5. Ini adalah pesawat pengganti yang menggantikan pesawat pengebom B-52 dan mulai beroperasi pada tahun 1970. 6. Pesawat ini mulai digunakan untuk operasi penyerangan pada Operasi Desert Fox pada Desember tahun 1998. 7. Pesawat pengebom ini berperan besar menjatuhkan 40% pengeboman saat perang di Afghanistan dengan 8 unit pesawat. Persenjataan yang digunakan pembom B-1 antara lain, 84 bom MK-82 seberat 500 pon, 84 ranjau laut MK-62 seberat 500 pon, 30 munisi tandan jenis CBU-87, 89, 97. 15 amunisi serangan langsung gabungan GBU-38 seberat 500 pon dan GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munition. Konfigurasi sayap pembom B-1 dengan sayap geometri variabel dan bermesin afterburning turbofan. Pesawat pembom B-1 memiliki kemampuan manuver dan berkecepatan tinggi sekaligus handal dalam meningkatkan kemampuan bertahan. Pembom B-1 menggunakan sayap depan untuk lepas landas, pendaratan, pengisian bahan bakar di udara dan juga termasuk dalam skenario penggunaan senjata. Sedangkan sayap belakang berfungsi sebagai konfigurasi tempur utama, biasanya digunakan selama penerbangan SUBSONIK dan supersonik tinggi. Pembom B-1 menganut sistem senjata multimisi yang sangat serbaguna. Radar aperture sintetis B-1B mampu melacak, menargetkan, dan melibatkan kendaraan yang bergerak serta mode penargetan diri dan mode mengikuti medan. Selain itu, sistem navigasi inersia berbantuan Global Positioning System yang sangat akurat memungkinkan awak pesawat bernavigasi tanpa bantuan alat bantu navigasi berbasis darat serta menyerang target dengan tingkat presisi tinggi. Pembom B-1A awalnya dikembangkan pada 1970-an sebagai pengganti B-52. 4 prototipe pembom strategis jarak jauh berkecepatan tinggi ini dikembangkan dan diuji pada pertengahan 1970-an, tetapi program tersebut dibatalkan pada tahun 1977 sebelum mulai diproduksi. Pengujian penerbangan berlanjut hingga 1981. Pembom B-1B adalah varian yang ditingkatkan yang diprakarsai oleh pemerintahan Reagan pada tahun 1981. Perubahan besar termasuk penambahan struktur tambahan untuk meningkatkan muatan sebesar 74.000 pound, peningkatan radar dan pengurangan penampang radar berdasarkan urutan besarnya. Pembom B-1 produksi pertama terbang pada Oktober tahun 1984 dan B-1B pertama dikirim ke Pangkalan Angkatan Udara Diaz, Texas, pada Juni tahun 1985. Kemampuan operasional awal dicapai pada tanggal 1 Oktober tahun 1986.
B-1B terakhir dikirimkan tanggal 2 Mei tahun 1988. B-1B memegang hampir 50 rekor dunia untuk kecepatan, muatan, jangkauan, dan waktu pendakian di kelasnya. National Aeronautic Association mengakui B-1B untuk menyelesaikan salah satu dari 10 rekor penerbangan paling berkesan untuk tahun 1994. Catatan terbaru dibuat resmi pada tahun 2004. B-1B pertama kali digunakan dalam pertempuran untuk mendukung operasi melawan Irak selama Operasi Desert Fox pada bulan Desember tahun 1998. Pada tahun 1999, 6 B-1 digunakan dalam operasi sekutu, memberikan lebih dari 20% dari total persenjataan saat terbang kurang dari 2% dari serangan mendadak. Selama 6 bulan pertama Operasi Enduring Freedom, 8 B-1 turun hampir 40% dari total tonase yang dikirim oleh Angkatan Udara Koalisi. Ini termasuk hampir 3.900 JDAM, atau 67% dari total. Dalam operasi pembebasan Irak, pesawat telah menerbangkan kurang dari 1% misi tempur sambil mengirimkan 43% JDAM yang digunakan.